Pernah nggak sih kalian sadar kalau di kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan merek, baik itu di kemasan makanan, pakaian, hingga tagline iklan media sosial. Tapi, merek itu bukan cuma sekedar logo maupun namanya saja. Di balik itu semua, ada cerita, strategi, dan juga tujuan yang sangat matang dalam pembuatannya. Merek itu bisa membantu untuk membangun kepercayaan, membentuk citra, bahkan mempengaruhi kita sebagai konsumen. Dan semua itu nggak terjadi secara kebetulan. Nah, oleh karena itu, ayo kita ngobrol langsung kepada salah satu narasumber yang sudah paham betul dalam dunia branding dan sudah paham betul tentang merek, baik dari dia saat dia lahir ataupun tumbuh dan bahkan sudah bersaing dalam dunia persaingan yang sangat ketat ini. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kami akan melangsungkan wawancara langsung bersama owner dari Mimbar itu sendiri. Gokil! Nah, jangan lupa ditonton dan lihat video sampai akhir. Dadah! Halo teman-teman, kali ini kami bersama salah satu narasumber yang kece dan tentu akan berbagi informasi yang lebih dalam lagi mengenai salah satu merek Minbar. Namun teman-teman, sebelum kami akan mewawancarai narasumber yang super kece dan akan berbagi ilmu sama kita, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan dulu nih teman-teman nama dari kami berdua. Saya Raisa dari Fakultas Hukum dan Stambuk 2023. Namun teman-teman, saya nggak sendiri nih, saya didampingi oleh rekan sepengetahuan saya. Saya Oscar Putra Donar Sitohang dari Fakultas Hukum Stambuk 2023 Universitas Sumatera Utara. Kira-kira kan kita akan bahas tentang apa ya? Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas terkait mengenai wawancara langsung dengan owner pemilik Mimbar sendiri terkait mengenai merek. Karena merek ini dalam dunia bisnis sangat penting untuk menjaga produk tersebut agar tidak terkena namanya plagiarisme. Oke, baik Kak. Tapi teman-teman, ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi kita langsung kenalan aja nih ya sama owner. Silakan Kak, namanya siapa Kak? Halo, nama saya Minda. Halo Kak Minda. Maaf ya Kak mengganggu waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kami kan sudah mengulik ya Kak tentang Minbar ini tentunya, dan kami bersyukur sekali Kakak mau menjadi salah satu yang kami wawancarai pada kesempatan siang hari ini. Namun langsung saja ya Kak ya, tanpa berlama-lama. Adapun pertanyaan kami ada 8 pertanyaan dari total wawancara kami yang akan kami tanyakan kepada Kakak langsung. Untuk pertanyaan yang pertama Kak, apa sih kemudian alasan Kakak mendaftarkan merek ini ke DJKI Kak? Mungkin boleh sedikit dijelaskan Kak? Karena untuk penjualan kafe yang kita mau berjuang untuk specialty makanannya itu, kita harus punya hak merek itu sendiri agar orang lain tidak mengambil logo kita, seperti itu. Jadi dalam intinya kayak kita mendapatkan lebih kepastian hukumnya gitu ya Kak ya? Sehingga nanti suatu saat kalau misalnya ada yang menjiplak itu bisa diproses secara hukum juga. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua boleh dari rekan saya. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin terkait mengenai prosesnya kan Kak, proses pendaftarannya. Kira-kira terkait mengenai proses pendaftaran ini Kak, apakah ada tantangan ataupun kendala selama proses pendaftaran itu sendiri? Jujur ya, sebenarnya untuk prosesnya alhamdulillah sangat mudah sekali ya, dikarenakan saya punya kenalan konsultan hukum, yaitu senior klien juga tahun 2015, dan dia itu adik kelas saya. Jadi dikarenakan dia adik kelas saya waktu di SMA dulu, jadi beliau mempermudah saya dan menawarkan saya untuk mengurus hak merek Mimbar itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Jadi teman-teman bisa kita ambil di sini bahwasanya proses pendaftaran merek itu bisa kita menggunakan pihak ketiga, yaitu konsultan hukum itu sendiri. Baik, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Raisa. Mungkin teman-teman, pertanyaan ketiga ini terkait berapa lama sih Kak kemudian jarak pendaftaran hingga mendapatkan suatu sertifikasi dari DJKI sendiri Kak? Seperti itu. Alhamdulillah nggak lama juga, mungkin kurang lebih nggak sampai sebulan. Kurang lebih tidak sampai sebulan. Iya. Mungkin itu semua dikarenakan faktor yang menggunakan pihak ketiga tadi ya Kak, konsultan hukum, sehingga dapat mempermudah segala macam bentuk prosesnya gitu. Tapi pun itu kita harus cari nama merek tuh yang unik juga, jangan mirip-mirip sama yang lain, karena kalau misalnya mirip-mirip sama yang lain bisa lama, bisa sampai setahun, 6 bulan, karena beliau juga pernah menangani kasus merek-merek teman yang lain, tapi bisa sampai 6 bulan, setahun, dikarenakan ada kemiripan nama-nama yang lain. Jadi kan nanti di pengajuannya itu ada merek yang lain yang juga nggak setuju nih sama si merek ini terbit karena namanya mirip-mirip gitu. Jadi kemarin tuh alhamdulillah Mimbar jarang ada namanya yang mirip, jadi cepat terbitnya gitu. Oke Kak. Nah teman-teman, ini jadi pelajaran juga buat kita ya, ketika misalnya kita nanti suatu saat akan menjadi owner, amin, dan kita akan membuka sebuah kafe atau
usaha dalam bentuk usaha apapun, ini juga jadi pelajaran bahwasannya kita tuh harus menggunakan merek yang jangan terlalu pasaran lah ibaratnya, tapi lebih ke khususan kita dan secara spesifik gitu supaya tidak terjadi plagiarisme ya Kak ya, atau penjiplakan gitu. Iya. Mungkin untuk pertanyaan keempat. Terkait pertanyaan keempat, mungkin tadi sudah dijelaskan terkait mengenai proses pendaftarannya, apakah ada kendala tantangan. Sekarang kita masuk Kak, setelah Kakak mendaftarkan terkait merek minibar ini Kak, setelah menerima sertifikatnya juga, apakah ada manfaat dari setelah diterima sertifikat merek ini Kak? Manfaatnya kurang lebih pasti ada ya. Yang pertama, kita punya hak merek itu sendiri, sudah terdaftar dan tergaransi selama 10 tahun. Jadi nanti kan setelah 10 tahun itu baru diperbaharui lagi. Dan itu sejalan dengan marketing itu sendiri. Jadi kalaupun usaha marketingnya sudah bagus, sudah punya langganan, tapi tidak seiringan berjalan dengan hak merek, maka orang bisa dengan gampang ngambil merek kita. Oke. Baik, jadi teman-teman dapat kita pelajari di sini bahwasanya bukan hanya sekedar mendaftarkan merek, tapi kita juga harus memberikan marketingnya juga, harus jalan dengan marketingnya agar tidak sembarangan orang mengambil merek ataupun logo kita. Dan juga sertifikat dari merek ini akan membantu kita juga untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap merek tersebut. Selanjutnya bisa diberikan pertanyaannya, Reza. Oke, baik, mungkin menarik ya Kak dari jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan tadi. Nah, tentu kan Kak, sebelum menentukan suatu merek ada alasan di balik tersebut. Sebenarnya apa sih Kak yang mendasari Kakak untuk memilih logo Minbar dan nama Minbar ini gitu Kak? Baik, yang pertama untuk nama Minbar itu sangat simpel ya. Nama saya Minda. Iya, dan saya jual roti bakar. Jadi saya pilih nama yang simpel, Minbar, supaya orang gampang ingat. Jadi pertama kali ide bikin merek itu adalah orang yang gampang diingat, seperti misalnya KFC, McD, nama-nama seperti Pizza Hut, namanya simple, jadi saya bikin namanya Minbar, Minda roti bakar. Dan untuk logonya sendiri itu gabungan antara elemen gambar orang, hati sama roti, itu digabung jadi satu, jadi orang suka Minbar gitu, orang suka roti gitu. Oke. People love Minbar gitu. Iya. Wah teman-teman, ini ya sungguh brilian sekali ya ide dari pembuatan baik secara logo maupun makna di balik Minbar sendiri. Nah teman-teman, ini juga nih, ini nggak kalah menjadi pelajaran buat kita bahwasanya ketika kita memilih suatu nama logo, kita harus memastikan bahwa suatu nama itu dapat diingat dengan mudah sama orang. Karena kan kita kalau misalnya ngelihat ya Kak, beberapa logo-logo kayak seperti KFC yang Kakak sebutkan tadi, McD dan lain hal sebagainya, itu adalah mungkin yang langsung terlintas di benak orang ketika mendengar itu. Makanya Kakak lebih memilih dan orang juga langsung tahu spesialitinya apa. Iya, benar. Kalau misalnya orang nanya kafe, nama kafenya apa? Misalnya bahasa Inggris nih, The Peoples misalnya. Oh iya, menunya apa sih? Nah, orang belum tentu tahu nama menunya apa. Tapi kalau FC pasti ayam, McD pasti ini, Minbar pasti roti bakar gitu. Jadi teman-teman pilih yang spesifik tapi juga menarik gitu. Terima kasih Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke rencana memperluasnya Kak. Ya tahu kan kalau misalkan di website DJKI ini sendiri, Minbar ini sudah masuk kelas 43, yaitu resto dan cafe. Mungkin apakah Kakak mau mengambil kelas-kelas lain seperti kalau misalkan di DJKI ada namanya kelas 45, itu terkait mengenai toko online, mau dibuat toko online Kak Minbar ini, ataukah mau mengambil kelas yang kita katakan 42 berkaitan dengan minuman non alkohol seperti minuman sirup ataupun minuman yang kita katakanlah minuman buah-buahan seperti itu Kak. Apakah ada rencana memperluas kelas ini Kak? Oh, minuman ada ya. Berarti terkait mengenai minuman mungkin udah udah dikembangkan juga terkait mengenai minuman ini sendiri. Atau di kelas lain atau buka toko online, apakah sudah ada Kak terkait mengenai Ada GoFood, GrabFood ada. Oh, sudah ada berarti. Iya. Berarti ini sudah sejak didirikannya Minbar ini berarti bukan hanya sekedar roti bakar aja ya Kak. Berarti udah ada kelas dari minuman maupun juga kita katakan toko online sendiri. Benar. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke tantangan sih Kak. Jadi selama dari proses pendaftaran hingga tercipta suatu merek Minbar ini, apakah ada suatu tantangan tersendiri? Yang maksud dari tantangan ini seperti kayak penjiplakan mungkin Kak, atau mungkin ada suatu merek yang mendekati Minbar ini seperti itu Kak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya Kak ya. Berarti ya memang masuk sih saran dari Kakak tadi, logo yang spesifik, nama yang spesifik, tapi tidak kalah menarik. Benar Kak? Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaan ini mungkin bagaimana sih kakak nanti memberikan pesan dan juga saran kepada pelaku usaha lainnya, karena kita tahu kan Indonesia ini banyak sekali pelaku usaha itu membuka usaha tapi tidak mendaftarkan mereknya, sehingga banyak sekali terjadi semacam sengketa antara merek dengan satu dengan yang lainnya, sehingga itu memperumit usaha mereka untuk bisa berjalan ke depannya kak. Dan menurut kakak apa sih kak pesan yang harus disampaikan kepada pelaku usaha yang belum melek terkait mengenai pendaftaran merek ini? Seperti yang Oscar bilang tadi itu saya sudah sangat setuju sih. Dikarenakan jika seorang pengusaha itu ingin usahanya maju ataupun ingin lebih dikenal sama orang, dia harus mendaftarkan mereknya sehingga dia tidak sembarangan dicuri orang mereknya, dan juga lebih gampang dikenal orang juga mereknya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya kak. Jadi teman-teman, di sini kita bisa ambil pesan bahwasanya perlindungan terhadap merek itu sangat penting untuk kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menjalankan usaha, tetapi terkait mengenai perlindungan yang tidak dipikirkan. Mungkin apakah ada penambahan dari Raisa? Mungkin dari aku sendiri sudah sangat bagus jawaban daripada narasumber kami saat ini, dari mulai bagaimana proses pendaftarannya, kemudian apakah ada tantangan dan kendalanya, sampai dengan pesan dan kesan yang kakak sampaikan ketika misalnya di akhir wawancara kita kali ini. Mungkin dari aku kak, kita harus ini sih buat jargon sih, pilih yang spesifik tapi tidak kalah menarik. Boleh sama-sama kita bilang kesana? Boleh. Oke, boleh lihat sama-sama. Satu, dua, tiga. Pilih yang spesifik tapi tidak kalah menarik. Cara yang tadi kita dapat memahami bahwa mendaftarkan suatu merek itu merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk menjaga usaha secara hukum, seperti yang dilakukan oleh owner Mimbar sendiri, yaitu Ibu Minda, yang ingin menjaga keaslian serta menjaga identitas usahanya dari potensi penjiplakan. Bukan hanya proses pendaftarannya mudah karena dibantu oleh konsultan hukum, Minbar juga memiliki identitas visual yang sangat kuat, di mana logonya merupakan gabungan dari bentuk hati, orang, dan roti bakar. Selain itu, nama Minbar sendiri merupakan singkatan dari nama pemilik, yaitu Minda dan Roti Bakar. Hal ini menjadikan merek Minbar sangat personal dan bermakna semua orang cinta roti bakar Minda. Dengan adanya merek, Minbar kini mempunyai kepastian hukum untuk menjaga citra baik nama usahanya. Yuk para pengusaha lainnya, daftarkan merek kalian. Jangan lupa ya, bahwa merek itu bukan cuma nama, tetapi sebagai identitas untuk memperkaya usaha kita di masa depan. Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리는 backpackers. 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발. 내 눈에 싹 다 basic. 보다와의 step pipe. 더럽혀진 내 black tie. 프로젝트만 necktie. 기본이 안 돼 있는 stupid. I'm ready to fire right. Ooh, we be mobbing every day. 이 자린 꽤나 heavy but I'm riding every day like ooh. 촉수 맞아 답이 대칭 불어나는 재미 걸어 core hard